malah santri sini yang masuk. Oke teman-teman, ini dari syarat dari Mas Ganang bahwasanya tapi politik nggak bisa datang sini karena udah ditutup. Ya sih, kan mau bino, itu kan nambuk rino. Sekitaran pesantren ya kayak gitu. Terus itu bino. Oh, berarti tujuannya dari sana agar Mas Ganang tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan pembelaan. Mereka berarti tahu ya, maksudnya yang biasa untuk berdiskusi itu Mas Ganang. Betul sih, gimana kita udah tunggu di sana Mas? Ya kayak gini, rembukan. Ini kan nanti kan diskusi, maksudnya kalau misal diskusi, ya gimana lah, saut-sautan lah. Kurang kita mau di situ, mau diskusi gundulmu. Ya kan ada diskusi di situ, Mbak. Tapi begitu kiai, lanjutkan apa? Balik baik. Ya, aku mundur aja Mas. Ya percuma kalau Mas kita keluar dulu, sembuhin dulu lah Mas. Keluar dulu, sembuhin dulu lah. Jadi masalah. Oh tarung gelut baik gelut. Hah? Oh man, lo tadi kayak gini sih. jadi masalah. Nah, nih. Nah. Saya masuk sana. Ya kita semua masuk ke sana. Ya kita semua masuk ke sana terus gimana nggak bisa ngomong kayak gitu kan? Sikat. Ya. Dibuka. Siapa yang buka ikatannya? Minta. Oh minta. Kita minta dari sana untuk buka ikatan agar kita bisa bicara. Ya coba aja, gimana sih? Ya. Berarti kita diskusikan ke sana. Kita untuk meminta agar ikatan yang Mas berikan Mas Ganang tidak bisa bicara itu dibuka gitu. Satu lawan satu, tidak boleh. Tulis. Pakai apa? Apa? Kita ke Mas. Bulan bos. Ya sebelum perdebatan minta dibuka agar bisa berbicara. Jangan curang, ya. Oh, Ya kan kita minta agar ini dibuka agar bisa bicara dan jangan curang gitu ya, seperti itu kan? Ya udah yuk kita kesana aja. Pagi dulu tadi ngomong apa kamu? oh ya itu yang diketik. Jelaskan makhluk yang tadi masuk. Siapa tadi? Siapa guys sih Mas? Enggak Mas Ganang aja. Dia masuk di situ loh. Anjir. Nah, siapa ya ini ya? Juri-juri itu lah. Sanjuri. Iya kok. Oh Manjuri Sanjuri. menaburkan sesuatu kepada Mas Ganang. Apa alangkah baiknya kita keluar dulu dari sini. Yang ada nanti crash bah. Crash gear. Curang. Ya udah yuk kita masuk yuk. Itu siapa loh? Pes niki kok. Oh teman-teman, ini kita kata Mas Ganang suruh tetap masuk ke dalam, tapi sebelum melakukan diskusi kita harus meminta agar untuk membuka suara Mas Ganang lebih dahulu agar tidak ada kecurangan di sini. Betul. Ikut. Yuk. Kamu juga jelas. Pakai tulisan baik. Allah. Ini. Hah? Fokus ya kok tenang. Awak aku jadi. Ini yang tadi apa? Siapa?
Yang buat Mas Ganang seperti itu bukan sih? Itu tengah bukan ini blendos. Bang, Dik. ini yang tadi bikin Mas Ganang itu bukan? Ya, gini sih bukan, Dik. Tangannya Dik. Enggak. Assalamualaikum. Ya mohon maaf kita telah datang ke sini karena ada sedikit permasalahan yang terjadi tadinya. Sebenarnya kita juga udah masuk ke sini tapi ada problem. Mari kalau memang persidangannya mau dimulai. Apa, Mas? Ya. Ya kita setelah masuk aja, Bu. Masuk aja kita bicaranya biar gampang. Udah budaya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pesantren Musa. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa? Saya Kiai Baiku. Oke, baik ini. Benar. Ya, sebelumnya kami minta maaf karena kami datang ke tempat ini untuk melakukan pertemuan sesuai yang diinginkan dari pihak pesantren. Karena ada sedikit problem ataupun masalah di perjalanan kita. Masuk ke dalam pesantren ini pun juga kita mengalami sedikit permasalahan. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita memulai untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan tuduhan kepada kami itu mencuri dokumen-dokumen, kami meminta tidak ada kecurangan di sini, Tuan Kiai. Apa maksud kalian dengan kecurangan yang berada di sini? Jadi pura-pura. Pada saat kita masuk ke pesantren, tadi kita ditemui atau dihadang oleh salah satu santri dari sini yang bernama Manjuri. Ya, Ya, memang Mbak, kan benar. ada yang namanya Manjuri di sini. Ada kan? Nah, Ya. Aku ajak aku. udah bang. Dia saya perintahkan untuk memberitahu kalian supaya bergegas. Oh, jenengan yang memerintahkan. Ya, dengan datangnya Tuan Manjuri itu menemui kita, itu kayak menaburkan sesuatu terhadap teman saya. Ya, Sampai teman saya tidak bisa berbicara. Sebelum persidangan ataupun diskusi ini dimulai, saya meminta lepaskan agar teman saya ini bisa berbicara terlebih dahulu. Ya harus, kalau enggak sembuhkan itu. bukan percuma, enggak usah, kita pulang aja, pulang. Gelut sih gelut. Saya sebagai kiai Nah, harusnya di pesantren Musamil ini sudah lama. Saya berpegang teguh dengan ilmu agama. Segala bentuk musyawarah, segala bentuk pembicaraan dengan kawan ataupun lawan, saya tidak pernah melakukan kecurangan. Apa yang kalian tadi katakan, saya rasa itu salah. Mohon maaf, bukannya kami di sini itu apa sih namanya? Begini saja. Mengada-ada. Iya, bukan kami di sini mengada-ada, tapi memang kenyataannya Sudah teman saya jelas. Intinya minta dihadirkan si Manjuri. Datangkan ke sini. Datangkan ke sini. Manjuri. Jika memang Manjuri tidak melakukan sesuatu hal itu terhadap teman saya, datangkan Manjuri ke sini. Manjuri itu hanya santri biasa. Dia saya perintahkan untuk memperingati kalian supaya bergegas menuju kemari. Iya, saya tahu dia itu santri biasa, tapi dengan datangnya Manjuri menemui kita semuanya, itu membuat Mas Ganang itu tidak bisa bicara. Manjuri itu seolah-olah menaburkan sesuatu kepada, meniupkan sesuatu kepada Mas Ganang. Iya, saat Itu yang berjabatan terakhir tangan ketemu sambil sama Mas meniup Ganang sesuatu. itu. Yai. Saya tidak mau di sini ada kecurangan dalam diskusi yang akan kita lakukan itu.
masalah yang kalian hadapi dengan membawa nama Manjuri sebagai santri di pesantren Musawi itu sudah termasuk dalam fitnah. Alah. Baiklah, kalau permintaan kalian saya untuk memanggil Manjuri, saya akan panggilkan. Ngene sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Assalamualaikum. Ini mereka. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bikin ulah apa kamu? Saya tidak bikin ulah apa. Alah ini kok. Gak usah ngelak kok. Tadi jabatan sama kamu, jadi nggak bisa ngomong kok. Saya tidak berbuat apa-apa. Mohon maaf, Ki. Ki, rana tidak tempelisan. Gimana? Terakhir kamu itu salaman sama Mas Ganang. Maksudnya seperti apa? Enggak usah maksudnya. Terakhir kamu salaman, terus Mas Ganang tuh ngerasa kamu tuh niup apa dan jadi nggak bisa bicara. Saya tidak melakukan apapun kepadanya. Saya memang diutus oleh Pak Kiai untuk menjemput kalian agar kalian bergegas ke tempat sini. Iya, tapi tadi pas kamu pamitan itu kamu sempat ngelakuin apa ke teman saya? Saya tidak melakukan sampai teman saya nggak bisa bicara kok. Saya tidak melakukan apapun. Allah. Mungkin dia hanya berpura-pura untuk melakukan sebuah diskusi ini. Orang balik. Jadi dia bisa berbicara, Pak Kiai. Mohon maaf. Di sini saya diajarkan untuk berkata jujur. Iya, kamu udah tahu seperti itu. Saya sudah mengatakan apa yang sesungguhnya. Dia bisa berbicara. Mereka semuanya bisa berbicara. Tapi sekarang dia tidak bisa berbicara. Dia hanya ingin mengelak dari apa yang sudah tujuanmu ngaji kayak gue ngelombongin. Sudah lama. Nanti dulu Kiai. Maaf Kiai. Kalau enggak, kamu nggak mau nyebut saya sumpahin kudunin sependil gong. Betul. Ini pendile gong. Ya, saya tidak melakukan apa-apa. Berani sumpah kamu berarti Manusia. Sumpah. Sumpah yang jelas. Sumpah. Lakuin. Sumpah saya tidak melakukan. Allah. Nggak usah ngelak kamu. Saya tidak melakukan. Jangan salah bang. Maaf Pak Kiai. Ini belum. Ini tanggung jawabnya gimana loh? Sumpah jadi nggak berani. Saya yakin sekali kalian hanya mengulur-ulur waktu. Benar sekali. Dia hanya berpura-pura. Sekongkol itu pasti sekongkol. Dia hanya berpura-pura. Ini murid jenengan. Tolong ditanya dengan jelas oleh jenengan. Ya sudah silakan. Seperti ini saja. Kayak gitu. Jika terbukti. Dia cuma kedok. Seperti ini manusia. Berisik. Jika sudah terbukti bahwa saya melakukan sesuatu kepada manusia ini, silakan kau ingin melakukan hukuman kepada saya apapun, saya siap. Jika kau memiliki bukti bahwa saya itu melakukan itu, Mas, mana buktinya? Tadi gerakannya seperti apa Mas? Saya juga sama seperti kamu. Ora. Saya sama. Saya melakukan hal yang sama. Saya pun melakukan hal yang sama seperti ini. Saya pun melakukan hal yang sama kayak seperti ini. Seperti ini. Tapi kamu meniup. Saya tidak meniupnya. Niup Pak, Mas. Meniup tadi. Iya kok. Mana buktinya? Mana buktinya saya meniup? Ini ada kok di sini. Sudah. Kalau begini caranya manusia, Dia hanya berpura-pura. persidangan ini tidak akan dimulai. Lah ya nanti dulu. Nggak usah dimulai lah, nggak usah. Nanti sidang ini nggak dimulai jika teman saya belum bisa bicara. Pak Kiai, berarti memang tujuan manusia ini datang ke sini itu dia tidak ingin melakukan sebuah diskusi itu. Kompor, dia tidak mau kompor, untuk menjadi pelaku pencurian data-data itu. Jika memang dia tetap tidak bisa berbicara, kamu nggak usah. Biarkan saja. Biar ngaku dulu kamu. Kamu yang nyebabin teman saya nggak bisa ngomong. Tidak. Oke, ngaku apa susahnya sih? Biar sidangnya cepat selesai. Mana buktinya? Cuma kamu ngaji di pesantren ini loh. Bang, nggak usah sidang, pulang aja mah. Ada tidak bukti? Mohon maaf Katanya dengan tidak boleh menuduh tanpa sebuah bukti. dia tutup boleh. Mana buktinya? Lah jelas kok. Udah ada nih di kamera kok. Ada kelihatan di sini. Silakan coba. Ada buktinya atau tidak? Silakan. Manjuri, silakan pergi. Baiklah. Pak Kiai, saya mending gak Oh malah Pak Kiai. Kira-kira ngajarin. Jenengan ini malah berpihak sama dia. Mentang-mentang dia murid jenengan maksudnya. Silakan langsung gol. Silakan duduk. Saya nggak mau duduk. Gimana? Alah,
Muadek lah, cuma. Gimana Tuan? Udah sembuhkan Mas Ganang terlebih dahulu tuh. Malah jadi iya kodik malah kesu aku jen. Mas, gimana sih? Gimana tadi hasilnya? Tadi Mas? gimana sih orang Udah sembuh muridnya belum, Mas? datang langsung disuruh pergi. Kau manusia silakan duduk. Alah. Mohon maaf Pak Kiai, bukannya kami tidak mau duduk, tapi dalam diskusi ini saya minta tidak ada kecurangan. Iya itu aja. Saya yakin sekali kami dari pesantren Musa tidak pernah melakukan Alah. apapun. Ya, jika gimana Mas ini? Mohon maaf, tidak ada. Seperti ini manusia. Ini supaya masalah kalian cepat selesai. Tolong duduklah. Ya, Duduk ngomong, bagaimana? kami ngomong. Sembuhin dulu. Kita mau Mas Saya Ganang itu ngomong. disembuhin karena ya jika Kalau Mas Ganang misalnya tidak- teman kalian tidak bisa berbicara, kan masih ada kalian. Untuk apa mulut kalian kalau tidak bisa dipakai? Iya itu ya kami memang saya tahu, tapi saya tidak ingin ada kecurangan di sini. Kita melakukan sebuah diskusi, ya diskusilah yang fair. Tidak ada yang melakukan kecurangan. Udah jelas-jelas tadi itu santri kamu kok. Mungkin saja teman kalian tidak bisa Alah. berbicara karena cuaca ataupun apa. Cuaca memang dingin. Tadinya bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Silakan duduk. Mong, nggak mau. Mas gimana Mas ini Mas? Tuh, mas kan jenengan kayak gitu rumah. Saya akan mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, kami dari pesantren Musami tidak sembarangan menuduh kalian kalau tidak ada bukti. Kami memanggil kalian untuk persidangan ini karena memang sudah ada buktinya. Setelah eksekusi dari Kiai Amya, ada yang melihat kalian memasuki ruangan Ya. rahasia tempat kami menyimpan berkas-berkas penting. Maka dari itu kami memanggil kalian setelah kalian pergi. Santri yang biasa berjaga di ruangan tersebut melihat bahwasanya lemari dan pintu sudah terbuka. Entah kebetulan atau seperti apa, berkas yang hilang hanya berkas tentang kematian dari Kiai Muntosam, yang mana kematian itu dilakukan oleh Kiai Basri. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan kalian mengambil berkas itu. Padahal berkas itu sangatlah penting untuk kami. Bukannya yang bersalah kan sudah dieksekusi mati di Amya Basri. Ya, gunanya berkas itu untuk apa lagi? Mati tak mana. Berkas itu sangat penting. Karena itu suatu bukti untuk pesantren Musami. Itu tidak perlu kalian tahu. Yang saya ingin tahu,
Sebenarnya tujuan kalian mengambil berkas itu untuk apa? Mohon maaf Tuan Kiai, kami benar-benar tidak mengambil berkas yang dimaksud oleh Tuan Kiai sendiri. Bahkan dari kami semua tidak memasuki ruangan itu. Tetapi ada santri yang melihat kalian memasuki ruangan itu. Padahal asal engkau tahu, ruangan itu hanya boleh dimasuki oleh kalangan kiai. Santri di sini pun tidak ada yang berani memasuki ruangan tersebut. Kalian dengan gampangnya, dengan tidak sopannya memasuki ruangan tersebut, yang jelas-jelas kalian bukan siapa-siapa di pesantren ini. Ya karena hal itu, mohon maaf ini Tuan Kiai, karena hal itu, tempat itu adalah tempat yang sakral, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh kiai. Kami itu benar-benar tidak melakukannya, dan kami itu benar-benar tidak mencuri berkas-berkas, di mana berkas itu adalah barang bukti pembunuhan dari Kiai Abah Muntozam yang dilakukan oleh Kiai Ambiah. Ya cerita bisa saja dibuat, bisa saja santri itu ada cerita bahwasanya kita yang memasuki, kita yang melakukan pencurian itu. Santri di sini dididik untuk tidak pernah mengarang cerita, untuk selalu berkata jujur. Iya, saya tapi juga kiainya juga seperti ini. Saya juga dididik untuk tidak mencuri. Bisa kan? Tetapi pada kenyataannya, penjaga gudang atau penjaga ruangan tersebut itu melihat kalian memasuki ruangan itu. Dan setelah kalian pergi, berkas itu tidak ada. Dan asal kau tahu, berkas itu sangat penting. Kalau sewaktu-waktu keluarga dari Kiai Ambiah menggugat atas kasus tersebut, kami sudah ada buktinya. Nih, jika benar-benar kami yang mencurinya, buat apa? Kami itu buat apa? Kami pun tidak tidak menginginkan berkas-berkas itu. Tidak ada gunanya untuk saya, untuk kami. Saya tidak tahu apa maksud tujuan kalian mengambil berkas itu. Masya Allah, Pak Kiai, kami udah jelasin dari kemarin bahwasanya kami tidak pernah mengambil, tapi jenengan selalu lagi pula mengejas kami yang mengambil terus. Lagi pula, sebenarnya apa hubungan kalian dengan Kiai Ambiah? Setahu saya yang sudah sejak lama bersama Kiai Ambiah, saya tidak pernah melihat Kiai Ambiah berhubungan dengan manusia. Baru kali ini, dan di akhir hidupnya, dia menginginkan mati di hadapan kalian. Saya yakin di balik itu pasti ada maksud dan tujuan lain. Mengenai hubungan kami semua dan Kiai Ambiah itu seperti ini. Kiai Ambiah itu datang kepada kita karena Kiai Ambiah itu senang dengan kita. Ada sesuatu hal yang tertarik dengan kita, dan kami pun sangat senang atas wejangan-wejangan yang diberikan oleh Kiai Ambiah, atas ilmu-ilmu yang diberikan Kiai Ambiah, dan kami pun malah memiliki pemikiran bahwasannya Kiai Ambiah itu tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Abah Muntozam. Kau beranggapan Kiai Ambiah tidak bersalah? Ya jelas-jelas dia sudah membunuh pimpinan dari pondok pesantren Musamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Yang perlu dicurigai di sini adalah ada sesuatu yang akan kalian lakukan terhadap pesantren Musamil. Iya mas, paham. Di sini dari dulu saya sangat mengenal Kiai Ambiah.
bahwasannya Kyai Ambia itu tidak pernah berhubungan sedikit pun dengan manusia. Akan tetapi pada saat Kyai Ambia ingin dijatuhi hukuman untuk hukuman mati, malah kalianlah yang diminta untuk menyaksikan hukuman itu. Sudah jelas Kyai Ambia dan kalian itu tentunya sudah merencanakan sesuatu besar untuk menghancurkan pesantren Muzamil ataupun ingin mengambil alih pesantren Muzamil. Lagi pula di sini, kedatangan kalian awal, kalian sudah berbohong kepada saya. Kau ingin mengatakan kepada saya, kau ingin belajar di pesantren ini. Tapi nyatanya, kau ingin menceritakan atau membuat pembelaan bahwasanya Kyai Ambia tidak bersalah. Kedatangan kalian sudah salah. Begini, sebenarnya di dalam pesantren ini itu ada ulat. Itu yang harus kalian cari. Jangan kau mengambil hitamkan pesantren ataupun penghuni yang ada di pesantren ini. Kami tidak mau. Jika kalian bersalah, akuilah kesalahan kalian. Tunggu dulu. Kami membela diri, kami dijas selalu kami yang salah. Kami mau jelaskan, tidak ada yang mau mendengarkan menjelaskan kami. Bagaimana kami nasibnya? Silakan. Jika kau memiliki bukti-bukti bahwasanya kalian itu tidak bersalah. Lalu siapa yang kau maksud dengan ular? Adalah Pak Kiai. Silakan. Kalau saya menyebutkan namanya, sama saja saya menuduh dan nantinya takutnya malah kami membela diri seperti Maka itu. dari itu, jika kau memiliki bukti bahwasanya ada ulat ataupun ada yang bermasalah di pesantren ini, tunjukkan bukti itu bahwasanya kau itu tidak bersalah juga. Jenengan Kiai di sini, Bok. Nah, kenapa jenengan selalu menuduh kami, terutama itu? Ya, silakan. Harusnya jenengan itu lebih bijak menanggapi masalah-masalah ini, apalagi tentang Kyai Ambia. Jenengan sudah bersama Kyai Ambia itu lama. Ya, harusnya jenengan saling mengenal lah. Masa iya Kyai Ambia membunuh Kyai Muntosam lalu jenengan langsung aja, ya itu pasti pembunuhnya. Itu jenengan sama saja menuduh teman sendiri. Apakah itu hanya pembelaan kalian? Bukan pembelaan saya. Apakah itu pembelaan dari kalian? Masalah Kyai Ambia dan Kyai Muntosam sudah diselesaikan oleh hakim. Iya, itu karena Kyai Ambia itu menyerahkan diri daripada di situ membuat keributan yang lebih luas. Apakah ada bukti-bukti lain bahwasanya kau ini tidak bersalah? Silakan. Dari masalah ini udah jelas-jelas kami tidak bersalah. Mana buktinya? Kami keluar dari eksekusi itu karena beliau lemas pingsan. Kami langsung mundur keluar dan kami tidak mampir di ruangan apapun. Mana buktinya? Cerita itu bisa saja dikarang. Sama seperti yang kalian Sama seperti ceritamu yang dikarang sekarang. Saya memiliki bukti dan saya pun memiliki saksi. Mana buktinya? Akan saya panggilkan saksinya. Baik. Dan bukti bahwasanya kalian itu bersalah. Iya. Panggilkan. Silakan. Nah ya, jenengan juga harus tegas, jangan membela dia, mentang-mentang dia dari sini. Saya memposisikan di sini, tidak membela siapapun. Harusnya seperti itu, tapi dari tadi nggak mau dengerin penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Jadi seperti ini manusia. Dia adalah saksi bahwasanya dia yang melihat ada salah satu dari kalian pada saat ingin keluar dari pesantren, melihat ke salah satu ruangan dan menabraknya
Bahkan dia mendapati luka di tangannya. Ini bisa. Yang kedua, setelah kejadian itu, ada salah satu dari kalian menabrak penjaganya. Dia langsung tak sadarkan diri dan pingsan. Mas. Setelah dia sadar, yang ada pintu dari ruangan itu terbuka. Dan lemari-lemari di mana dokumen-dokumen penting itu disimpan juga terbuka. Dan juga dokumennya pun hilang. Benar sekali, Pak. Jika kau ingin mendengarkan penjelasan langsung dari saksi yang melihatnya, silakan jelaskan dan tunjukkan bukti-buktinya bahwasanya kau menemukan sesuatu dari manusia ini. Begini, saat kalian keluar dari dalam pesantren, kalian melewati suatu ruangan, yaitu ruangan yang dijaga oleh saya. Waktu itu, nah, kau itu dalam kondisi yang pingsan. Benar? Oh iya, Mas. Bukan begitu? Dia mengakui, Pak. Dan salah satu teman kamu menabrak saya hingga saya terluka. Ini luka yang disebabkan oleh temanmu. Dan setelah itu, saya pingsan. Saya tidak mengetahui apapun yang dilakukan oleh kalian. Karena begitu cepatnya kau menabrak saya terutama. Jadi setelah itu, saya benar-benar tidak melihat apa yang dilakukan manusia-manusia ini. Hanya saja saya menaruh kecurigaan sampai ruangan yang saya jaga itu semuanya bersih. Bekas pun hilang semua. Lalu barang yang kau temukan bahwasanya meyakinkan adalah manusia-manusia ini yang bersalah. Tunjukkanlah. Benar sekali. Ada salah satu ini pembuatan dari manusia, yaitu korek api. Wah, kau bisa lihat. Dan itu ditemukan di lemari di mana berkas itu disimpan. Ini milik siapa? Tidak ada penghuni korek api banyak yang memegang yang benda punya. seperti itu. Kun, aku kemarin gak ikut, Kun. Balik kalian. Kalian ngomong, Kun. Kemarin saya juga nggak lihat. Semuanya sudah jelas, Pak. Lalu, Mohon maaf ini. silakan. Ini semuanya masa satu pendapat sekongkol ya. Kami tidak sekongkol sedikit pun. Alah, kongkol. Karena ada bukti yang sudah benar-benar dia dapatkan. Kami pun bermusyawarah dengan para kiai-kiai yang lainnya untuk memecahkan permasalahan ini. Karena hanya manusia yang datang ke pesantren Muzammil adalah kalian. Siapa lagi yang memiliki barang itu? Ya. Banyak. Yo, Kun, yo. Yang punya korek Manusia, saran saya, kalian lebih baik jujur, walaupun itu menyakitkan. Kenapa? Itu lebih baik. Karena manusia ini ceroboh. Di sini saya sudah menunjukkan bukti-bukti yang pasti dan jelas bahwasannya yang melakukan pencurian data-data itu adalah dari bangsa manusia. Sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Laila Kang? Makin terbukti. Dia tidak bisa menjelaskan. Sembuhin dulu nih Mas Kanang. Ini yang bisa jelasin tapi malah ditutup mulutnya. Bagaimana mau Kau jangan jelasin? menuduh sembarangan.
Rencana apa lagi yang kalian ciptakan? Kalian ingin membela diri kalian bahwasannya tidak ada yang menjelaskan dari pihak kalian. Jika kalian memiliki bukti bahwasanya kalian tidaklah bersalah, tunjukkanlah bukti itu. Kami sudah pasti mereka. Saya yakin Benar. mereka. Sembuhin dulu, kalau nggak disembuhin nggak usah, nggak jadi rembukannya. Kami di sini tidak melakukan apapun kepada manusia ini. Tapi tadi kelihatan. Saya berani bersumpah mengatasnamakan Tuhan Allah bahwasanya dari saya tidak melakukan hal keji seperti itu. Saya berani Bawahan kamu. Tapi buktinya apa? Bahwasanya kau menuduh para santri di sini yang melakukan itu. Jika kau memiliki bukti itu, maka saya pun akan menghukum santri yang melakukan itu. Manusia, sebenarnya di sini sudah jelas. Kau tak perlu berpura-pura seperti itu. Daripada kau melakukan hal seperti ini, itu malah memojokkan kalian itu benar-benar bersalah. Lebih baik kalian serahkan apa yang sudah kalian curi, dan kalian harus menerima hukuman karena kalian telah berbuat keji. Nyuri apa? Saya nyuri yang kelihatan aja susah, apalagi nyuri yang gaib. Maling tidak mau. Saya sangat yakin bahwasannya Kiai Ambiah sudah melakukan sebuah rencana yang sangat besar, dan itu ada kaitannya dengan kalian semuanya manusia. Saya setuju dengan pendapat. Di sini mana mungkin Kiai Ambiah dengan begitu tenangnya sudah melakukan kesalahan, dan dengan begitu tenangnya Kiai Ambiah tidak merasa bersalah pada saat dijatuhi hukuman. Silakan jawab. Silakan jawab. Nah itu suka sama. Kenapa? Ada satu hubungan mungkin menurut itu. Sudah jelas. Oh maaf, Berbicaranya melebar kemana-mana. kau jangan bicara sembarangan. Udah jelas. Yang namanya bersalah pasti selalu mencari-cari alasan. Agar Terserah. Jika kau ingin menuduh saya seperti apapun, yang terpenting itu ada barang bukti yang jelas dan pasti. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Di sini saya hanya menengahi. Di sini kami hanya memutuskan sesuatu yang dilalui oleh secara bermusyawarah. Begini saja kita permudah permasalahan ini. Kau serahkan berkas yang sudah kalian curi. Kalian akan bebas. Tapi apabila mana kalian tidak bisa menyerahkan apa yang kalian curi, bersiap-siap saja kalian akan menerima hukumannya. tidak bisa berbicara. Di sini sudah benar-benar terbukti bahwasanya kalian itu memanglah bersalah. Kalian tidak bisa menunjukkan bahwasanya kalian itu tidaklah bersalah. Dan kami sudah berhasil menunjukkan bahwasanya kalian itu bersalah. Tapi kalian mengelak dan kalian tidak mengakuinya. Mohon maaf, ini Mas Danang pengen ngobrol berdua sama beliau.
kalian pergi dulu. Baiklah, silakan. Jika kau ingin berdiskusi hanya berdua dengannya, jika itu menemukan titik terang dan titik permasalahannya, silakan saja. Bagaimana bisa kita biarkan jika dari rundingan ini pun mereka tidak bisa menjawab, apalagi memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk berbicara kembali. Jika memang dia tidaklah bersalah, tentunya dia akan membuktikannya bahwasanya dia itu tidak bersalah. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, mana dia tidak memiliki bukti apa-apa bahwasanya dia tidak bersalah. Ya karena mulutnya ditutup, nggak bisa ngomong kan, karena yang punya bukti semuanya. Justru dengan adanya banyak saksi, semakin terbuka. Mas Kani yang bisa melihat semua, kalau saya emang nggak bisa, nggak ngelihat. Nela Karso, silakan kembali ke ruangan. Biarkanmu saya yang mengurusi permasalahan ini. Kau Bagaimana bisa menjelaskan semua rakanya dipakai? Baiklah, silakan kau berbicara dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas? Udah. Gimana hasilnya tadi saya Seperti yang saya katakan, kita permudah saja permasalahan ini. Kalian serahkan apa yang sudah kalian curi. Astagfirullah. Kalian akan bebas. Tetapi apabila mana kalian tidak menyerahkan apa yang kalian curi, mohon maaf, hukum tetap hukum. Kalian sudah mencuri. Menurut syariat Islam, siapapun yang mencuri yang bukan haknya akan dipotong kedua tangannya. Astagfirullah. Loh, mohon maaf Tuan Kiai, kami benar-benar tidak melakukan hal itu. Jika kami itu benar-benar melakukan hal itu, tentunya kami akan mengembalikan barang curian itu. Dan sedangkan di sini saya itu sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana. Angel loh. Mending aku Saya akan barang-barang aja waktu gue. untuk kalian agar bisa membuktikan apa yang kalian katakan. Apanya? Mulai dari sekarang sampai besok. Kalau sampai besok kalian tidak bisa membawakan bukti bahwasanya kalian tidak bersalah, kalian tidak mencuri, mohon maaf sekali, hukuman akan jatuh kepada kalian. Oh, ya nggak bisa. Sembuhin dulu. Tentunya kan Anda bisa menyembuhkan. Iya. Walaupun Ini bukan yang membuat, tapi kan bisa menyembuhkan. ulah dari murid jenengan Pak Kiai yang terhormat. Seperti ini Pak Kiai, kita mau mengembalikan apa? Sedangkan barang yang kita curi itu Kita pun nggak kita tahu, pun nggak pernah lihat. Barang yang kita dituduhkan bahwasanya kita yang mencuri itu tidak ada, karena kita tidak melakukan pencurian itu. Ini Di sini apa berokat meninggal? Sabar aja lah Pak Kiai. Sedikit terlebih dahulu, apa yang salah di pesantren ini? Ya su, ya berarti terima aja ya Mas ya. Hah? Jangan diterima. Oh, terima dulu. Saya sudah memberi kesempatan untuk kalian. Oh, ya. Kalian mau mengambil kesempatan itu Begini Pak Kiai, ini atau berhubung teman saya belum bisa berbicara, jadi kami memohon Jangan semuanya ini memohon, harus, Bah. untuk menunda sidang malam hari ini.
Maka Pending. itu saya berikan kalian Pending. kesempatan sampai besok. Tapi jangan nuduh kami pelakunya langsung seperti itu tadi kan. Harus besok ada bukti, tetap kayak gitu. Harusnya kau mendengarkan. Kita permudah saja permasalahan ini. Pak Kiai yang terhormat, yang jelas karena ini rundingan ini nih percuma. Yang pertama ini Mas Ganang dibuat nggak bisa bicara dari pesantren ini juga. Ya udah, bukan dari sini, Bang. Dari sini kok. Dari sini saja. Kalian sudah menuduh tanpa ada bukti. Bukti apa? Bukti Jangan itu selalu bukti dan bukti. Karena memang yang di sini Jangan gas. permasalahan ini yang diperlukan hanyalah bukti. Kalau kalian dapat membuktikan bahwasannya kalian tidak bersalah, silakan kalian pergi dari Pak sini. Kiai, mohon maaf, saya tanya satu pertanyaan itu, jenengan bisa buktiin atau tidak? Jenengan sholat 5 waktu? Saya sholat 5 waktu. Mana buktinya? Ada video? Ibadah itu hubungan antara manusia dengan sang pencipta, bukan manusia kepada sang manusia, Pembelaan. bukan makhluk kepada makhluk. Cuma lah. Ya udah ini, pokoknya Saya tidak perlu membuktikan bahwa saya sudah sholat atau belum pada kalian. Iya. Kami meminta sidang ini ditunda. Silakan, saya beri waktu untuk kalian sampai besok. Ya jangan sampai besok, sampai itu sembuh Sampai dulu. teman saya bisa apa sih? bicara. Awalnya bisa Bukan kok sampai di sendiri ya. Iya apa? gerbang. Menurut kamu, Hubungannya ya, saya seperti juga punya ini. hak dong. Ya, Yang namanya walaupun rempuk. Yang jenengan ada pihak 1 dan pihak 2. Saya akan tunggu kalian sampai besok. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabur. Sumpah gitu. Mending. Mending awal-awal. Ki amplopan gue kok. Temenan ki amplopan gue. Sogok. Kok pada kongkolikong jelas. Saya bingung apa bahas ini dia omongnya. Iya, Bu. Anak apa sih buah? Tanya Mas Ganang, Mas. Gimana Mas ini, Mas? Iya. Mereka itu sekongkol, Bok. Iya, sekongkol. Iya, kene. Yang masuk saya siapa? Sekongkol. Muhajirin. Muhajirin. Laila Kalsum, Umi Laila. Ini lho, Bu. Melebu. Cinta. Isra. Oh, berarti Kiai Muhajirin itu suka dengan Laila Kalsum dan memfitnah. Udah Cabengan. Kamu ya Mas sedang lakuin gini, Pak? Orang Cinta segitiga. dengan ya, ini terus siapa lagi yang satunya? Umi Laila Kalsum. Oh, yang manusia Apa Muntosam sama Muhajirin. Berarti yang membunuh. Gini dik maksudnya. Iya, saya Ya, Muhajirin, Laila Kalsum, terus Muntosam. perkawin sama Mas Mas. Cinta segitiga. Bukan perkawinan silang. Cinta segitiga kan? Banyak Laila Kalsum nikah dengan Muntosam, tapi si Muhajirin cinta dengan Laila Kalsum dan karena tidak terima ini Sembunyi-sembunyi. ini membunuh. Ya maaf. Begini kan, begini. Cinta terus gini. Gini. Ya, terus ini gimana? Kita harus nunggu besok persidangan. lagi intinya kita ke mulut kita di Ya, bukti lah. buat Obat batuk apa gitu. Waktu gulmun Ya, dia. kenapa bisa kok lihat? Orang teh ngomong tuh berarti waktu. Kupluk buat ku paramet pisan. Gorokan, Bok, kita suara ning kene apa kita suara ning Obat batuknya buat batuk, wong obat nyamuk be, nyamuk meriang ora diobati. Kremasil. Kremosi. super tetran dan Ya, Kita. Iya, yo. Yo. Terus Hah?